Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah plan yaitu short term dan long term bagi saya di kemudian hari. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri yaitu nama saya Rizky Dito Ridwansyah. Satu saya adalah mahasiswa, kuliah di Universitas Pelita Bangsa di Cikarang. Jurusan saya adalah Teknik Informatika. Hobi saya main game, nonton YouTube, nonton film, main bola, nonton kompetisi olahraga, mendengarkan musik, dan bernyanyi. Oke, selanjutnya, yaitu short term goal saya, yaitu menaikkan standar belajar saya. Mungkin standar belajar saya masih rendah, karena kadang-kadang saya ingin belajar dan kadang-kadang tidak, yang membuat saya agak sedikit malas. Yang kedua adalah mengembangkan potensi. Nah, potensi saya itu, saya masih belum tahu bagaimana caranya. Makanya di planning saya adalah, saya akan mencari informasi untuk saya bisa menemukan potensi yang saya punya dan dikembangkan selanjutnya. Jadi adalah pasti lulus kuliah tepat waktu. Ini sangat penting. Ya udah dah, long term goal saya itu menjadi game developer. Itulah cita-cita saya sekarang. Yang kedua, bekerja di perusahaan besar itu pasti. Yang ketiga adalah membuat game sendiri. Oke, kenapa game developer? Karena mungkin dari kecil saya memang bermain game, terus mengikuti berita game, dan mengikuti ya perkembangan teknologi lah. Jadi saya tertarik dengan apa yang jadi game developer. Nah, di game developer itu ada salah satu adalah quality assurance. Di posisi itu, peran dalam quality assurance adalah menjadi pilar fundamental dalam setiap proyek pengembangan game. Jadi, tester di game tersebut mata dan telinga terakhir sebelum sebuah game sampai ke tangan pemain. Tujuan mereka adalah memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar kualitas yang tinggi, fungsi dengan benar, dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna. Jadi, game tester ini sangat penting dalam develop game, karena jika game masih banyak kekurangan, itu pasti diinformasikan ke developer agar lebih diperbaiki lagi. Terus selanjutnya adalah apa yang dilakukan quality assurance atau game tester, yaitu mencari dan melaporkan bug, yaitu dia mencari bug dan melaporkan bug. Jadi dia itu mentes game tersebut jika sudah ada prototipenya dan dikembangkan, namun masih banyak bug dan dilaporkan ke developer tersebut dan untuk diperbaiki. Yang kedua adalah mengikuti rencana pengujian. Jadi tester ini disuruh untuk menguji rencana untuk meluncurkan sebuah item atau karakter untuk di game tersebut dan harus diuji coba tersebut dicoba terlebih dahulu agar tidak fail atau kerusakan di game tersebut. Yang ketiga adalah menguji ulang perbaikan bug. Ini adalah yang dari nomor satu mencari dan melaporkan bug. Jadi dia menguji kembali apakah bug itu sudah tidak ada atau masih ada. Yang keempat, pengujian performa. Nah, ini adalah pengujian di game tersebut. Apakah masih banyak kekurangan seperti frame rate-nya sangat rendah dan tidak playable untuk dimainkan, terus masih patah-patah, masih ada yang rusak di dalam gamenya. Jadi dia akan diuji kalau masih ada banyak, dilaporkan ke developer lagi. Yang kelima, pengujian kompatibilitas. Ini kompatibilitas dalam biasanya dalam teknologi seperti hardware-nya atau teknologi dalam pengembangan gamenya. Jadi harus diuji kembali seperti VGA. Itu VGA sangat penting untuk menjalankan sebuah game karena itu berpengaruh dengan kualitas dan performa di game tersebut. Jika tidak kompatibilitas biasanya seperti patah-patah atau frame rate yang sangat tidak layak untuk dimainkan. Jadi harus diuji coba terlebih dahulu untuk minimum spesifikasi agar para pemain tidak salah beli game jika device mereka tidak memenuhi standar. Yang keenam adalah pengujian kegunaan. Jadi user testing kegunaannya itu sangat sudah baik atau masih ada kekurangan, langsung dilaporkan ke developer. Itu skill yang dibutuhkan dari quality assurance atau game tester adalah perhatian terhadap detail yang sangat luar biasa.
karena dia harus perhatian dan sangat detail untuk melihat suatu bug dan untuk mencari tersebut. Itu sangat detail sekali. Yang kedua adalah analitis dan pemecahan masalah. Jika ada bug tersebut sangat banyak dan sangat rumit untuk ini, nah dia akan mencari solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah komunikasi efektif. Nah, komunikasi yang efektif untuk lebih agar game tersebut atau kalau ada bug dengan developer itu lebih cepat komunikasinya. Jadi harus ada komunikasi yang sangat intens lah. Yang keempat adalah kesabaran dan ketekunan. Ya, jadi game test itu harus sabar karena mengulang hal itu terus-menerus dan harus rajin dan melihat situasi. Karena di game itu pasti sangat susah, apalagi dalam pengembangan game itu masih banyak yang harus dikerjakan. Yang kelima adalah keingintahuan. Keinginan dari game tersebut apakah bisa melakukan hal yang jarang dilakukan atau sudah ada batas di game tersebut. Yang keenam adalah pengetahuan game. Jadi semua game harus diketahui seperti genrenya, kayak action, simulasi, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah pemahaman teknis dasar. Nah, ini adalah pemahaman dari mekanisme dari seluruh game. Kayak bagaimana AI-nya bekerja, terus mekanisme dari karakter itu bekerja, dan sistem yang ada di dalam game tersebut untuk dijalankan atau bisa digunakan atau tidak. Mungkin begitu saja dari saya bagaimana planning short term dan long term saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.